Sirih Pinang di dalam gelap, Cerano adat diletak rapi. Selamat berjumpa di podcast Pusbang bersama Kakantah Kota Pangkal Pinang hadir di sini. Cakep, luar biasa ini. Selamat pagi Pak Kakan. Selamat pagi Bang Romeli dari Ya, Pusbang. pagi atau siang hari ini ya. Ya. Kita senang sekali berjumpa dengan Pak Kakantah, Pak Aldi Rinto, Ya. STMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Nah, ini kesempatan yang bagus sekali Pak. Di hari ini kita bisa berjumpa, sharing knowledge ya Pak ya, berkenaan dengan kinerja dari Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Mungkin bisa diceritakan di awal Pak, seperti apa yang sudah Bapak lakukan selama di tahun 2020. Sebelum ke sana, tadi kan sudah berikan pantun. Ya. Ini jelas pantun. Baik. Beli madu di Pinang sebatang. Mantap. Madunya manis seperti kita. Ayo datang ke Kantah Kota Pangkal Pinang, selalu melayani dengan cinta. Cinta ini apa Pak sebenarnya Pak? Ya, Melayani dengan cinta ini betul. satu makna yang mendalam ini. Bisa diceritakan. Jadi moto kami di Kota Pangkal Pinang ini adalah kita harus melayani masyarakat dengan cinta. Oke, sepenuh hati ya Pak ya. Cerdas, Ya. ikhlas, no pungli, transparan, akuntabel. Itulah Paket pelajaran lengkap dari itu sebenarnya. Baik. Jadi semua yang ada di Kota Pangkal Pinang ini akan senyum dengan masyarakat, semuanya dengan sepenuh hati. Tidak boleh ada yang cemberut, tidak boleh ada yang kaku, semuanya dilayani dengan senyum. Sesuai dengan motto ataupun jargon dari Kota Pangkal Pinang ya Pak ya. Kota Pangkal beribu Pinang senyuman. beribu senyuman. Baik. Ya. Boleh mungkin diceritakan Pak apa Ya. gerak dan progres yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang selama tahun 2024 ini Pak. Monggo Pak. Jadi Kota Pangkal Pinang, Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang di tahun 2024 ini ada 3 agenda besar yang dibebankan kami, penugasan dari kementerian. Yang pertama adalah layanan elektronik. Yang kemarin kita sertifikat manual, sekarang sudah menjadi sertifikat elektronik. Itu sudah kita lakukan. Jadi sejak bulan Juni kemarin kita sudah melakukan pelayanan sertifikat elektronik. Itu sudah berjalan sampai dengan sekarang dan akan terus kita tingkatkan lagi kualitasnya maupun intensitasnya. Kemudian yang kedua adalah kita untuk menjadi kantor dengan predikat WTK. Nah, kita sampai ini sudah memperoleh yang namanya WTAB, wilayah tertib administrasi berintegritas. Sedikit lagi untuk ke WTK. Kita sedang persiapan itu semua. Kemudian yang ketiga kita diharapkan menjadi kantor pertanahan dengan predikat kota lengkap. Ini sebetulnya sudah kita rintis sejak tahun 2023 kemarin. Kita untuk melakukan kota lengkap, kalau kita sendirian itu akan sangat berat. Karena apa? Kita meninggalkan riwayat sejak tahun 60 sampai dengan sekarang. Jadi data kita juga banyak yang belum valid, kemudian peta kita juga belum lengkap. Dalam waktu 1 tahun bagaimana kita bisa mewujudkan kota lengkap dengan data yang valid? Untuk itu kami tidak sendiri, kami menggandeng pemerintah Kota Pangkal Pinang. Kami bekerjasama dengan Pak Wali Kota. Kemudian tahun 2023 kemarin kita lakukan perjanjian kerjasama. Dalam mereka bagian dari ini Pak ya, bagian dari integrasi data pertanahan nantinya betul, diharapkan bisa koneksinya dengan pemerintah daerah. Jadi kita siapkan dulu wadahnya berupa kota lengkap. Jadi semua bidang-bidang tanah di Kota Pangkal Pinang kita kita data, kita petakan secara lengkap, secara spasial. Itu yang kita utamakan dulu sebagai wadahnya. Untuk itu kami lakukan kerjasama dengan pemerintah kota, tanda tangan PKS, pembangunan infrastruktur geospasial tematik. Ini secara umum. Jadi kami dengan pemerintah kota bersama-sama melakukan kegiatan pendataan dan pemetaan bidang-bidang tanah seluruh wilayah Kota Pangkal
Baik. Nah, ini agenda yang besar, gitu ya. Itu kita lakukan dengan PKS. Kemudian dari situ terwujudlah kota lengkap sampai dengan sekarang. Ini sudah kita deklarasikan di bulan September kemarin. Itu dideklarasikan kota lengkap. Jadi Pangkal Pinang sekarang sudah menjadi kota lengkap. Tinggal kita apa sih pasca kota lengkap ini? Manfaatnya seperti apa? Jadi kita lakukan PKS dengan perintah kota, kemudian kita detailkan untuk pemanfaatan kota lengkap ini. Yang pertama kita lakukan integrasi data lah yang paling gampang. Karena kemarin kota lengkap juga motornya adalah Garuda dengan BPN kantor pertanahan, sehingga kita buat perjanjian kerjasama lagi dengan kepala Garuda dalam integrasi data pertanahan dan perpajakan. Ini merintis outcome atau manfaat dari kota lengkap untuk pihak lain dalam rangka kita turut serta dalam pembangunan di kota Pangkal Pinang. Oke. Tadi Bapak menjelaskan adanya upaya untuk integrasi data ya, yang bermuaranya nanti adalah perpajakan ya Pak ya. Iya. Pihak mana saja yang terlibat di dalam perjanjian kerjasama ini? Jadi untuk integrasi data memang melibatkan banyak pihak karena diawali dengan utama tadi ya. Yang pertama jelas Pak Wali Kota ya, dia sebagai support karena sebagai kepala daerah menggerakkan potensi struktur di bawah Pak beliau itu, kemudian camat, kemudian lurah, seluruh RT dan juga Badan Keuangan Daerah dan tentunya BPN sebagai leadernya. BPN sebagai leader yang mengolah data, kemudian memverifikasi, validasi dan lain-lain bersama-sama dengan Garuda. Dan RT itu dia berperan sebagai pendata bidang-bidang tanah ataupun kontennya, isinya, atributnya itu oleh para RT. Baik itu milik, kepemilikan, kemudian NJUP-nya seperti apa, alasnya seperti apa, itu RT semua yang mendata. Artinya ada support penuh ya Pak ya, Betul. pemerintah daerah kota Pangkal Pinang ya Pak ya. Jadi kuncinya adalah peran wali kota, kepala daerah itu menjadi kunci. Karena tanpa itu untuk menggerakkan camat, lurah, kemudian RT itu di BPN sangat sulit karena tidak struktur kita ya, tidak struktur dari pemerintah. Ada kendala nggak Pak dalam pelaksanaan atau proses menuju ke PKS ini yang dilakukan oleh Kantah Kota Pangkal Pinang dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang? Ya. Sebetulnya kalau kendala administrasi enggak ya, cuman kendala waktu pelaksanaan. Ya. Memang pertama yang namanya Pak RT itu kan bukan tugas dia untuk melakukan pendataan pertanahan, perpajakan itu kan. Sejarah kan ada import besar Jadi kita perlu import besar. Ya. Bagaimana RT itu mampu menyelesaikan pendataannya itu. Kemudian yang kedua, ini kan masa-masa pemilu kemarin ya, pemilu, sehingga ada kekhawatiran. Jadi jangan-jangan nanti ini untuk apa? Jadi secara politis ya. Sehingga kita menggandeng KPH juga kita gandeng, kemudian Bawaslu kita juga libatkan bahwa ini murni pendataan untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk kepentingan yang lain-lain. Itu sebetulnya itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita ini kan belum terintegrasi di KKP ya. Apa yang kita lakukan pendataan ini belum diakomodir oleh sistem KKP kita. Diakomodir sehingga kita lakukan stand alone dulu lah. Ya. Server kita dengan servernya Garuda itu secara standalone aja. Itu kita terhubung, terpisah dari sistem KKP kita. Berarti mekanismenya itu. Jadi harapannya sih nanti bisa diakomodir ya, tapi nanti kita uji coba dulu. Kalau ini berhasil, nanti seperti apa nanti kan? Kalau ini kerjaan dengan trial and error begitu. Iya. Bisa kelihatan kekurangan ataupun kelebihan yang bisa dicapai. Begitu Pak ya? Ya. Baik. Bisa cerita lebih banyak Pak berkenaan dengan mekanisme yang dilakukan ini, selain dengan terintegrasinya antara ini dengan Garuda Pak ya? Iya. Jadi memang mekanisme kita sampai kita bisa mewujudkan kota lengkap, kemudian kita lakukan pendataan dan integrasi data, itu memang tidak mudah awalnya.
pertama kan kita foto semua itu ya. Kita foto pakai drone seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang itu dalam rangka kita membuat peta foto tegak yang sudah memenuhi syarat standar untuk dilakukan pemetaan, pergunaan untuk pemetaan. Kalau dulu pemetaan dengan terestris kita ukur manual, kemudian kita datang ke lokasi, sekarang di atas foto tegak. Nah itu penelitiannya sudah bagus, 15 cm lah, ya 10 sampai 15 cm itu sudah memenuhi syarat lah untuk kita pemetaan. Jadi kalau pemetaan di atas foto itu orang awam kan bisa, sepanjang titiknya itu tetap diketahui, batasnya jelas, tinggal mengklik saja menjadi bidang tanah. Itu kita lakukan pemetaan dan sekarang di seluruh Kota Pangkal Pinang itu sudah tercover semua seluruh foto drone itu. Jadi kita sudah punya peta foto lengkap seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang. Nah, kemudian dengan modal peta foto itu kita lakukan sosialisasi dulu kepada seluruh camat, kemudian lurah, kemudian kepada seluruh RT. Kita ada 355 RT. Kemudian ada 7 kecamatan, 42 kelurahan. Itu kita sosialisasikan semuanya. Manfaatnya apa, nanti ke depan seperti apa, dia juga bisa pakai. Nah ini menarik ya, karena Pak Kakak juga bercerita tentang manfaat ya. Iya. Apa sebenarnya manfaat dari integrasi data pertanahan dengan perpajakan ini Pak Kakak? Iya. Sebetulnya pasti banyak yang bertanya. Betul. Kota lengkap ini kan kelihatannya hanya ini kota lengkap, petanya lengkap. Selama ini kan seperti itu saja. Kita belum bicara outcome-nya, ya. Sumbangan BPN terhadap akselerasi percepatan pembangunan di daerah seperti apa. Kalau kita lihat di daerah kita, di Pangkal Pinang contohnya, itu yang namanya Badan Keuangan Daerah. Dia kan narik pajak setiap tahun, tapi PBB-nya nggak punya. Ya. Nah, itu kan hal yang menjadi perhatian serius ya. Peta PBB nggak punya, bagaimana dia mau narik pajak, sehingga dari sisi PBB saja itu nggak optimal. Dia hanya berdasarkan nama, kemudian lokasinya hanya titik saja, titik lokasi, tidak berupa bidang tanah. Nah, akibatnya apa? Yang ditarik di receiver pajak itu hanya yang bersertifikat, itu aja belum semuanya. Yang tidak sertifikat atau belum bersertifikat tidak tersentuh PBB. Akibatnya apa? Masyarakat itu yang tidak bersertifikat tidak pernah bayar pajak PBB. Padahal itu sebenarnya sumber PAD juga, Pak. Betul. Tapi di sisi lain, yang kena imbas kan kantor pertanahan. Di sini adalah tanah negara bebas. Dulu sebelum disertifikatkan tidak kena pajak. Begitu disertifikatkan, kena tagihan PBB. Kalau dia alihkan, kena BPHTB. Kalau tidak bersertifikat, Pak, peralatan jual beli di bawah tangan, tidak kena pajak, Pak. Nah, ini kan seakan-akan pensertifikatan menjadi sebab ditariknya PBB. Kalau dulu nggak kena PBB, sertifikat kena PBB. Nah, ini harus diubah paradigma ini. Masyarakat dilatih untuk membayar PBB walaupun belum bersertifikat, karena mereka memanfaatkan tanah itu. Kan PBB kan karena pemanfaatan, bukan kepemilikan ya. Kalau dia memanfaatkan tanah, ya memang harus bayar PBB, namanya pajak bumi dan bangunan. Nah, ini ke depan, tanah yang belum bersertifikat akan diberikan SPPT sehingga bayar PBB, sehingga terbiasa bayar PBB, begitu disertifikatkan akan bayar PBB juga. Jadi tidak ada alasan lagi setelah disertifikatkan kena PBB. Ya, jadi yang selama ini BPN seakan-akan dalam tanda petik menjadi sebab kenanya PBB, gitu kan? Sekarang nanti akan tidak lagi karena belum bersertifikat pun kena PBB. Ya. Ini mungkin sudah pernah disosialisasikan sebelumnya Pak, supaya mensinergikan pandangan. Betul. Antara apa yang menjadi program utama dari pemerintah, baik BPN maupun pemerintah daerah, dengan cara pandang masyarakat. Nah, pertama kan kita ke pemerintah daerah dulu. Ya. Pemerintah daerah itu satu frame dengan kita. Nah, kemudian tetap kita sosialisasikan kepada masyarakat. Yang namanya PBB itu ya memang kewajiban, ya. Bukan karena bersertifikat biar PBB. Nggak bersertifikat pun harus biar PBB juga, ya kan? Kemudian kalau kita bangun sistemnya, sistem integrasi ini jalan, kan dari sistem otomatis kalau sudah terdaftar, sudah tercatat, terpetakan,
ada pemilik pemanfaat yang memanfaatkan tanahnya, otomatis SPPT PDB tertagihkan. Iya. Ini adalah potensi peningkatan PAD dari sektor PDB. Ini adalah baru sebagian kecil dari manfaat kota lokal. Manfaat yang lain, Pak, selama ini kita secara umum yang namanya perencanaan pembangunan minim data. Kalau kita mau bikin kegiatan ini baru datanya mana? Kita cari data, Pak. Sehingga data yang tidak lengkap mengakibatkan apa? Perencanaan kita kurang bagus, pengambilan keputusan juga lambat, atau bahkan keputusan yang kita ambil kurang tepat misalnya. Sehingga misalnya ada suatu pembangunan pasar misalnya, relokasi pasar dibangun di sana, ternyata orangnya nggak mau pindah. Karena data kita nggak lengkap, kenapa kita bangun di sana? Nggak holistik ya, nggak komprehensif. Itulah yang terjadi selama ini. Belum dari sisi investasi, investor akan bingung juga karena data nggak lengkap. Akhirnya investasinya kan setengah hati ya. Saya investasi di sana itu cocok apa tidak? Betul. Kan? Ujungnya urung, Pak, untuk menemukan investasinya. Pendekatan yang paling mudah apa? Dari sisi pertama apa? Karena apa? Kita hidup di atas tanah. Kebetulan BPN punya peta bidang-bidang tanah yang tempat hidup, tempat berpijak kita semua. Jadi kalau kita bisa sampaikan bidang tanah yang kita petakan itu bisa kita ibaratkan wadah, ya, mangkok apa-apa istilahnya wadah yang bisa kita isi informasi apapun juga. Tidak hanya pertanahan, bisa saja pertambangan, bisa UMKM, bisa sosial, bisa apapun juga di situ. DTR, nilai tanah, apapun informasi. Kalau dari si pemerintah kota kan semua ada dinas-dinas ini. Jadi strategi yang dilakukan oleh Kota Pangkal Pinang ini bagaimana nih Pak? Strategi ini kita yang Bapak strategi lakukan nanti. Ya. Nah, ini kita isi pada sehingga nanti kalau semua dinas itu mengisi dengan tupoksinya masing-masing, dengan tugas pokok dan fungsi, kebutuhan dan segala macam sesuai dengan tugas dan fungsinya, akan menjadi yang namanya DBMS, Database Management System, multi tema apapun bisa di sini. Nah inilah yang nanti bisa untuk percepatan pengambilan keputusan, percepatan perencanaan. Nah, contoh misalnya akan bangun jalan, ini data kita sudah lengkap ya, kita bicara data lengkap. Kita akan bangun jalan ini. Kalau dulu sebelum ada data yang lengkap untuk untuk merencanakan jalur pembangunan bisa setahun 2 tahun dan kita bicara perencanaan, survei dulu, survei pendahuluan, kita cek lokasi, kemudian kita rapat, itu berkali-kali rapat, Pak. Itu bisa setahun 2 tahun baru perencanaan saja. Tapi kalau data kita lengkap, yang multi tema tadi itu ada, kita misalnya saya wali kota misalnya mengumpulkan dinas PU, kita mau bikin jalan dari titik A ke titik B. Coba lebarnya kita kehendaki berapa? Ada rencana A, rencana B, rencana C jalurnya, ya. Jalur A, jalur B, jalur C. Kita tinggal jalan aja, lebarnya 25 meter, Pak. Saat itu juga dapat diketahui tanah siapa saja yang kena, jenis haknya apa, sudah bersertifikat atau belum, luasnya berapa, harga tanahnya berapa, kemudian struktur jalannya, struktur tanahnya bagaimana. Oh ini tanah keras Pak, oh cukup hanya aspal saja. Ini konstruksinya biasa. Pak ini tanahnya gambut, mungkin perlu cor apa bagaimana. Kemudian berapa yang ditimbun, berapa yang harus dipotong. Kemudian rencana berapa sumber daya yang kita butuhkan. Itu semua bisa dihitung Pak, saat itu juga. Jadi yang namanya perencanaan itu bisa sehari selesai. Ya, itu sangat cepat. Nah itu contoh yang contoh itu pertanahan yang terintegrasi Pak, betul, bisa dipakai oleh semua lini untuk kepentingan negara ya Pak ya. Harapannya seperti apa Pak? Ini saya bicara tadi masih meneruskan ya. Oh ya. Inilah yang kita sampaikan kepada Wali Kota. Oke. Akhirnya satu frame Pak Wali Kota. Oke. Nanti pilot project kita adalah integrasi data pertanahan dan perpajakan. Ya. Kalau ini goal berhasil, kita sosialisasikan, nanti semua dinas akan mengisi. Semua dinas akan mengisi. Baik PU segala macam akan mengisi, gitu kan? Nah, sehingga akan jadi DBMS tadi. Dan perlu dicatat sampai sekarang
kita itu belum punya RDTR. Belum punya RDTR. Makanya tahun 2025 kita dorong pemerintah kota untuk menelurkan beberapa lah, 1-2 kecamatan dulu lah untuk pilot project ya, untuk RDTR. Karena apa? RDTR ini kunci investasi. Bagaimana investor mau masuk kalau RDTR-nya nggak ada? Kalau RDTR nggak ada, apa yang terjadi? Perizinan akan sulit. Padahal perizinan adalah pintu masuk. Orang mau investasi kan, matok pintunya kan lononya ya dengan perizinan. Kalau perizinannya aja lama Pak, bagaimana saya investor masuk? Belum saya mau investasi di sana, datanya mana? Nggak jelas gitu kan. Nanti kalau RDTR-nya ada, investasi perizinannya cepat, investor pasti akan berdatangan. Dampaknya apa? Perekonomian. Perekonomian akan semakin meningkat. Akhirnya apa? Kesejahteraan masyarakat Kota Pangkal Pinang akan lebih cepat meningkat lagi. Kita bicara Indonesia Emas 2045. Kita kepengen mengejar itu ketertinggalan kita. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, ya kalau yang tahun 2045 besok itu daerah lain, Jakarta, Surabaya, yang kota-kota besar sudah Indonesia Emas. Nah, kita di Pangkal Pinang bagaimana gitu? Jangan sampai nanti yang lain Indonesia Emas kita belum. Kita nggak mau seperti itu. Kita harus kejar itu. Bagaimana? Dengan cara kita menyiapkan infrastruktur perencanaan yang kami sebut seperti itu. Bahannya adalah kota lengkap ini. Jadi kota lengkap ini memberikan sumbangan yang luar biasa nantinya kepada kemajuan, perkembangan, pembangunan di Kota Pangkal Pinang. Harapan kami seperti itu, Pak. Nah, inilah cara kami bagaimana meyakinkan pemerintah kota supaya bersama-sama dengan BPN setiap saat terus bergandengan tangan sepanjang masa ya. Karena data ini harus kita update terus. Jadi urusan spesial nanti haknya BPN yang atributnya silakan mereka mengisi. Begitu, Pak. Ya, artinya ini merupakan tugas fungsi Kementerian Daerah yang dilakukan Pak ya, dan mendukung penuh kinerja dari Pak Menteri dan juga program nasional yang dilaksanakan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Pak ya. Baik, menarik sekali. Iya. Pak Kakan, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu di kesempatan siang hari ini. Namun dengan keterbatasan waktu, mungkin kita akan berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Membahas ataupun bercerita tentang pengalaman Pak Kakan di lain kesempatan dengan tema dan topik yang berbeda ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alirin, Bang Romeli atas podcastnya. Terima kasih Pak Alirido, STMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang, Pusbang SKATP Perkibar, Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang melayani dengan cinta, cerdas, ikhlas, no korupsi, transparan, akuntabel. Sukses selalu untuk Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Romeli.